Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Alhamdulillah, jamaah salat supaya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita ini akan melanjutkan baca ini kitab tentang ensiklopedia adab Islam menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Dan kita masuk di pasal yang ketiga, yakni adabul janaiz. Ini adab terkait dengan jenazah. Qala mu'allif hafizahullah ta'ala, innal mauta haqqun katabahu Allahu ala kulli nafsin makhlukah. Sesungguhnya kematian itu adalah benar adanya, suatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap jiwa, yakni makhluknya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap jiwa ini pasti akan merasakan kematian. Dan ini merupakan ibrah, menjadi ibrah, peringatan dan juga pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Dan cukuplah kematian ini menjadi nasihat bagi orang-orang yang mau mengambil nasihat. Maka di sana ada adab-adab Islam yang berkaitan dengan al-maut, yaitu dengan kematian. Mulai yakni ketika seseorang tertimpa penyakit yang menyebabkan kematiannya, hingga adab terkait dengan jenazah dikuburkan dan juga setelahnya. Maka adab-adab ini menunjukkan sumuliyatul Islam di jamil ahwalil mar'i, menunjukkan bahwasanya Islam itu meliputi semua keadaan manusia. Demikian juga fiha barakatun adimah. Di dalamnya juga terdapat keberkahan yang agung, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Liman lazimaha, bagi orang yang berupaya untuk berpegang pada adab-adab tersebut dan juga mengamalkannya pada waktunya. Di antara adab-adab tersebut, yang dengan pertolongan Allah Ta'ala, mu'allif akan menyebutkan beberapa bab atau bagian. Bagian pertama adalah
adabu ma qablal maut, adab-adab yang terkait dengan sebelum kematian. Adab sebelum kematian. Adab yang pertama al-iktsaru min dzikril maut, yaitu banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Kita itu diperintahkan untuk banyak mengingat mati. Namun terkadang sebagian orang dulu itu kita kalau ada orang ngomong kematian, tidak boleh banyak ngomong kematian. Biasanya koyok seperti orang apa? Ngalup, kepingin mati. Padahal ternyata kita itu termasuk adab itu diperintahkan untuk banyak mengingat mati. Banyak mengingat ini apa? Kematian. Dan hendaknya kita ini banyak mengingat kematian. Mengingat kematian itu dilakukan ala kulli halin wa fi kulli waqtin, dalam segala keadaan dan juga di setiap waktu, setiap saat. Karena sungguhnya mengingat kematian ini dapat melembutkan hati. Dapat melembutkan hati. Demikian juga akan bisa mencegah manusia itu tertipu dengan dunia. Dan juga akan menjadikan manusia jauh dari maksiat. Ketika orang mengingat kematian, ini akan melakukan maksiat, ingat mati, ini enggak jadi melakukan maksiat. Jangan-jangan pas melakukan maksiat mati. Ini. Dan ini akan menjauhkan manusia dari maksiat. Dan juga wa yuhawinu 'alal mar'i ma yuqabiluhu fid dunyahu. Ini pun akan menjadikan manusia ini ringan dalam menghadapi urusan dunianya. Ketika menghadapi urusan-urusan yang berat, ketika ingat kematian, ini akan menjadi ringan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Aksiru min dzikri hadzimil ladzat, fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dzaikin atau fi dzikin minal aisi illa wasa'ahu alaihi wala yadhkuruhu atau wala dzakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha alaihi." Artinya, perbanyaklah oleh kamu sekalian ini untuk mengingat hadzimil ladzat, yakni kematian, untuk mengingat pemutus yakni apa? Kenikmatan. Pemutus kenikmatan yakni kematian. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang itu mengingat kematian dalam keadaan kesempitan dalam hidupnya, melainkan itu akan melapangkannya, akan menjadikannya lapang. Artinya misal, ketika orang itu keadaannya sempit, kekurangan maksudnya, kekurangan, miskin, tidak punya apa-apa gitu, sedikit, tapi ketika diingat kematian, ini pun enggak lama kan gitu. Menghadapi semacam ini pun enggak seterusnya. Dan semua orang yang kaya atau yang miskin pasti akan mati. Maka dia tetap jaga keimanannya, akan menjaga amal-amal solihnya bagaimanapun keadaannya. Bagaimana keadaannya, tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Dan dia melihat mungkin banyak orang-orang di sana masih ada juga orang-orang di bawahnya. Ini menjadikan dia tidak tertekan dengan kondisi keadaan kehidupan yang mungkin serba kekurangan yang dialaminya ketika melihat kematian. Kenyataannya memang demikian. Kehidupan di dunia tidak lama. Tidak lama. Jadi dia tidak terlarut dalam kesedihan menghadapi dunianya sehingga tambah tidak memperhatikan agama yang tidak demikian. Jadi akan menjadikan apa?
dalam keadaan kesempitan, sempit ketika dia mengingat kematian, ini akan melapangkannya. Demikian juga tidaklah seorang mengingat kematian ini ketika dalam keadaan lapang, kecuali akan menyempitkannya. Artinya misalkan orang punya semua, punya segala sesuatu lah, dunia dibuka, semua kekayaan, semua. Tapi ketika dia ingat kematian, maka ini tidak sebebas-bebasnya dia menggunakan apa yang dia punya. Karena dia ingat, dia nanti akan mati. Dan tidak akan ditanya tentang hartanya, tentang mungkin kesehatan, kenikmatan yang sedang dimilikinya atau dirasakannya. Tentang hartanya akan ditanya dari mana dan untuk apa. Ini ketika ingat itu tentu dia tidak sebebas-bebasnya melakukan atau menggunakan keadaan lapangnya ini. Maka ini akan bisa menyempitkannya. Dia akan berhitungan, akan berhati-hati dan melakukan itu. Tidak menuruti segala kemauan hawa nafsunya. Maka ini pentingnya apa? Mengingat kematian. Ya tentunya banyak mengingat mati, dan sekali lagi ini menjadi nasihat. Tidak hanya sekedar sudah semua orang juga akan mati gitu. Dan mengingat mati ini ketika dipahami salah juga menjadi salah. Misal ketika orang sudah mumpung belum mati, nanti kan mesti akan mati nih. Maka sebelum mati dipuas-puaskanlah kehidupan dunia, misalkan. Nanti juga bisa makan lagi, nggak bisa makan enak, nggak bisa minum enak lagi. Bayangannya kalau hanya sekedar itu, jadi salah. Dimaknai bukan demikian kan? Mengingat kematian maksudnya kematian mesti akan datang. Kemudian nanti akan ada kehidupan setelah kematian. Ada di alam kubur. Ada itu nikmat kubur. Ada juga azab kubur. Dipikirkan itu. Kalau ada, jadi mengingat kematian ini. Jadi nggak selesai, begitu selesai nggak bisa apa-apa, kan terputus ceritanya, tidak. Maka ketika mengingat kematian ini, ingat semacam itu dan bagaimana nanti bisa supaya berupaya dan berdoa untuk bisa husnul khotimah, dipungkasi hidupnya dalam keadaan yang baik. Semacam ini yang dipikirkan. Maka ini mengingat kematian akan menjadi nasihat betul, akan bisa menjadi pengingat ketika orang mau melakukan maksiat enggak jadi. Ketika orang mau bermalas-malasan dan melakukan ketaatan juga enggak. Kenapa? Ingat mati. Bagaimanapun keadaannya pasti akan mati. Terlebih lagi ketika mengingat. Satu sisi meyakini semua orang akan mati. Dan semua orang ini kita yakin itu. Karena realitanya pun demikian. Banyak mungkin saudara kita, orang tua kita, mungkin kerabat kita, teman kita sudah meninggal. Yang kedua, datangnya kematian tidak ada yang tahu. Nah ini yang lebih diwaspadai. Setiap orang akan mati. Akan tetapi datangnya kematian tidak ada yang tahu. Kapan datangnya tidak diberitahu. Tidak sedikit orang mati mendadak. Tadi baru bicara-bicara, kemudian duduk tiba-tiba mati. Ini banyak semacam itu. Artinya jangan merasa aman, merasa kematian masih lama, ini juga tidak boleh. Maka sekali lagi mengingat kematian harus dipahami ke sana untuk supaya selalu berupaya bisa dalam keadaan istiqdad, siap dan menghadapi kematian ini. Tentunya dengan apa? Ya dengan iman dan amal-amal soleh. Dengan amal-amal ketaatan. Kemudian adab yang kedua, yaitu haramnya untuk bunuh diri. Haram untuk bunuh diri. Ini untuk diperhatikan. Kadang orang ketika iman itu memang kurang. Iman itu naik turun ya. Kadang orang menghadapi masalah yang banyak.
Misalkan di dunia masalah macam-macam masalahnya. Wah, daripada susah menghadapi masalah di sini, mendingan mati aja. Mati dianggap mati menjadi solusi dan menyelesaikan masalah. Ternyata enggak, justru bunuh diri ini menambah masalah. Tidak menyelesaikan masalah, tapi justru akan menambah masalah. Ketahuilah bahwasannya bunuh diri bagaimanapun ini cara dan alasan apapun, maka hukumnya ini adalah haram. Bahkan ia min a'dzamil muharramat, termasuk perkara haram yang paling besar, yang besar. Bunuh diri ini dilarang, entah minum racun, entah turun dari bangunan, macam-macam. Maka ini haram hukumnya, termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda meriwayatkan dari Rabb-Nya Subhanahu wa ta'ala tentang seorang laki-laki yang bunuh diri karena luka yang dideritanya. Dia bersabda, badaroni abdi, ini hadis qudsi ya, badaroni abdi bi nafsihi haramtu alaihi al-jannah. Hambaku, kata Allah, hambaku telah mendahuluiku dengan membunuh dirinya sendiri, maka aku haramkan baginya surga. Maka ini perlu diperhatikan jemaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya memang kematian ini tidak bisa diajukan dan juga diundurkan ketika sudah datang waktunya. Tapi ketika orang itu melakukan bunuh diri dengan berbagai macam sebabnya, sengaja membunuh dirinya, maka ini menjadikan dia dosa besar, dan Allah haramkan baginya surga. Dan di dalam bab ini terdapat banyak sekali hadis-hadis. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW tentang seorang yang bunuh diri, yaitu alladzi yakhnuqu nafsahu yakhnuquha fin nar walati yad'unuha fin nar. Orang yang mencekik dirinya sendiri, maka ia akan mencekiknya di dalam api neraka. Dan siapa yang menusuk dirinya sendiri, maka ia akan menusuknya di dalam api neraka. Dan yang lain sebagainya. Misalkan gantung diri. Dulu juga tidak sedikit yang dulu itu kadang ada orang kendat, kendat ini gantung diri. Ya, di rumahnya tiba-tiba menggantung, ternyata udah mati. Ini enggak boleh semacam ini. Ini tidak boleh. Dan ini sekali lagi tidak menyelesaikan masalah. Entah minum racun dan semisalnya, ini tidak menyelesaikan masalah. Maka sebagai seorang yang beriman, hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Ketika ada masalah, solusinya apa? Tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Ketika semakin ada masalah, kok semakin jauh dari Allah, mungkin yang muncul bisikan-bisikan setan. Mungkin bunuh diri dengan berbagai cara dan semisalnya. Ingat, Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Ini pasti. Orang bunuh diri biasanya kan mungkin banyak masalah ini, masalah itu. Padahal Allah telah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan untuknya jalan keluar. Gitu kan. Maka ketika banyak masalah, perbanyak sujud kepada Allah. Mohon kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Ini. Tingkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Ini supaya
Jangan sampai seorang itu ketika banyak masalah kemudian bunuh diri. Ya, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Ta'ala di perbuatan semacam itu. Nah, kemudian yang ketiga, adab yang ketiga. Jawazul bukai inda al-marid. Yakni bolehnya nangis atau menangisi orang yang sakit. Bolehnya menangis indal marid ketika melihat orang yang sakit. Jadi tidak mengapa meneteskan air mata tanpa diiringi jeritan dan ucapan yang diharamkan. Yakni ketika seseorang menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang sakit, menyaksikan beratnya sakit yang dideritanya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menangis ketika menjenguk Sa'ad bin Ubadah dan menyaksikan beratnya sakit yang ia derita. Hal itu beliau lakukan di tengah keluarganya sehingga mereka menangis karena tangisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun bersabda kepada mereka, "Innallaha la yu'adzibu bidam'il aini wala bihusnil qalbi, walakin yu'adzibu bihada wa asyara ila lisanihi au yarham." Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengazab disebabkan tetesan air mata dan juga kesedihan hati. Akan tetapi Dia ini Allah itu akan mengazab karena ini. Beliau mengisyarahkan kepada lisannya. Atau merahmati. Jadi enggak mengapa orang misalkan kasihan kemudian melihat orang yang berat sakitnya kemudian saya meneteskan air mata. Asal tidak lisannya ini tidak mengucapkan hal-hal yang dilarang. Kemudian adab yang keempat, tadzkirul marid maradul mauti bil wasiyah, mengingatkan orang sakit menjelang kematiannya agar berwasiat. Seyogianya orang yang menyaksikan orang yang sedang sekarat atau orang yang sakitnya kritis dan yang semisalnya, ini untuk mengingatkannya agar berwasiat, yaitu wasiat yang wajib ia tinggalkan bagi keluarganya. Hendaklah ia mewasiatkan hartanya dan itu bersesuaian dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mewasiatkan agar bertakwa kepada Allah dan mentaatinya, termasuk wasiat. Agar tetap bertakwa kepada Allah dan mentaatinya dan lain sebagainya. Sebab kadang-kadang orang yang sakit lupa berwasiat atau ia mewasiatkan sesuatu yang menyelisihi kebenaran. Maka meninggalkan wasiat ini hukumnya wajib berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hakum ri'in muslimin lahu syai'un yuridu ayyusiya fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu." Tidaklah benar seorang muslim yang ingin mewasiatkan sesuatu ia bermalam 2 malam kecuali wasiat itu sudah tertulis di sisinya. Ini menunjukkan pentingnya apa? Wasiat. Yang kelima, yakni mengingatkan orang yang sakit menjelang kematiannya agar tidak meninggalkan wasiat yang menyimpang. Kadang-kadang orang yang sakit meninggalkan wasiat yang berisi kedzaliman, wasiat yang curang dan yang mengandung kedzaliman menjelang kematiannya. Yakni wasiat yang bertentangan dengan syariat. Seperti wasiat untuk
melebihkan seorang ahli waris dari bagian yang semestinya, atau wasiat yang menghalangi seorang ahli waris dari bagiannya, dan lain sebagainya. Terkadang pula ia mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya, sebab mewasiatkan harta lebih dari sepertiga hukumnya tidak boleh, menurut pendapat yang sahih. Nah, jika demikian keadaannya, hendaklah ia mengingatkan dan mengembalikannya kepada kebenaran hingga wasiatnya ini sesuai dengan syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha qad a'ta likulli dzi haqqin haqqah, fala wasiyata liwarisin." Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada masing-masing orang ini haknya, maka tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris. Wasiat itu misalkan nanti kalau aku mati tolong ini diberikan harta sekian. Nah, ini wasiat ini diperuntukkan untuk orang yang tidak mendapat warisan. Kalau ahli waris ini sudah dapat warisannya, maka ini disebutkan maka tidak boleh ada wasiat, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Sebagaimana beliau menganggap wasiat sepertiga itu juga sudah banyak. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sa'ad, as-sulus wa sulus katsir, sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan bahwasanya wajib atas siapapun yang menyaksikan orang sedang sakaratul maut untuk meluruskannya apabila ia mendapati wasiat yang menyimpang. Bahkan ia boleh mengubahnya hingga sesuai dengan syariat. Nah, tidak ada dosa atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaih innallaha ghafurur rahim." Kan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian adab yang ke-6, tazkirul mayyit bi husni dzanni billah, mengingatkan orang yang sakit sebelum kematiannya ini agar berhusnudzon, berprasangka yang baik, berbaik sangka ini kepada Allah. Maka hendaknya orang yang menyaksikan saudaranya yang tengah menghadapi sakaratul maut untuk mengingatkannya agar berprasangka yang baik kepada Allah, dan mengingatkannya akan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga ampunannya, hingga ia meninggal dalam keadaan berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hal itu menjadi sebab ia memperoleh rahmatnya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi ta'ala." Janganlah salah seorang dari kalian ini mati kecuali ia dalam keadaan berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya yakni al-adabus sabi', adab yang ke-7, talqinul mayyit la ilaha illallah, yakni mentalkin mayyit, orang yang akan mati. Ini mayyit maksudnya ini belum meninggal. Mentalkin orang yang mau meninggal ini dituntun, talqin itu dituntun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Hal itu dilakukan sebelum ruh keluar dari jasad. Tujuannya agar orang ini ketika meninggal dunia dan akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah. Ini merupakan kewajiban bagi yang menyaksikan seorang sedang menghadapi sakaratul maut, yaitu mentuntunkannya dengan kalimat syahadat hingga ia mengucapkannya, kalimat tauhid. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkanlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, jadi dituntun la ilaha illallah. Suruh mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia telah mengucapkan la ilaha illallah gitu, ya udah. Kemudian kok misalkan dia mengucapkan yang lain-lain lagi, mengucapkan entah mengeluh, entah apa, tuntun lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini. Ya ini, ya kena hadisnya semacam ini, tuntun dengan lengkap la ilaha illallah. Tidak hanya apa? Allah, tapi la ilaha illallah. Karena la ilallah ini kalimat tauhid dan ini yang dituntunkan. Yang maknanya tidak ada semuanya hak disembah kecuali Allah. Maka tuntunkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, disebutkan kalau memang dia sudah kita kedengaran dia mengucapkan itu ya sudah. Baru nanti kalau ngomong yang lain lagi tuntunkan lagi. Supaya apa? Ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Maka akhiru kalam la ilaha dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Adapun mungkin sebagian yang dilakukan oleh sebagian orang jahil, ya. Jadi yang mentalkin mayit ketika mau dimasukkan ke liang lahat ini, jadi ini tidak ada tuntunannya. Tapi yang dituntunkan adalah mentalkin ketika sebelum meninggal. Kemudian bagian yang kedua, yakni adab ketika sudah datang kematian. Adab yang pertama adalah as-sabru inda sodamatil ula, bersabar pada awal terjadinya musibah. Apabila seorang menyaksikan keluarnya ruh dari jasad atau mendengar kabar kematian seorang yang dekat dengannya, maka wajib baginya untuk bersabar, mengharap pahala dan beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ini ketika awal terjadinya musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas sabru inda sodamatil ula." Sesungguhnya kesabaran itu pada awal terjadinya musibah. Maka janganlah ia meratap, jangan berteriak-teriak, jangan merobek-robek baju, menampar-nampar pipi atau juga mencakar wajah, meminyai wajah dengan ter, yaitu cairan hitam untuk mengecat dan lain sebagainya dari bentuk-bentuk kemarahan terhadap takdir dan menunjukkan ketidaksabaran ketika tertimpa musibah. Ini yang dilarang. Ini apa? Yang dilarang. Nah, sungguh mengherankan apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang saat mendengar musibah atau mendapat berita musibah. Ini ada yang mereka melakukan kebiasaan jahiliyah, yaitu mereka tidak sabar, merobek-robek baju, menampar, pipinya, mencakar wajah, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas.
termasuk juga meratap, niyahah, meratapinya, dan yang lain sebagainya. Kemudian setelah sadar dan dapat menguasai dirinya, ia berkata, segala puji bagi Allah, kami bersabar atas takdir. Ya Allah, ilhamkan kepada kami kesabaran. Ya Allah, berikanlah kepada kami pahala orang-orang yang sabar. Demikian juga halnya hal yang serupa dengan itu. Maka seharusnya mereka lakukan pada awal musibah. Artinya di pas kena musibah itu yang dianjurkan, yaitu untuk bersabar. Tidak mengucapkan kata-kata yang dilarang. Adab yang kedua, taghmidu ainail mayyit, memejamkan kedua mata si mayyit. Ini hendaknya seseorang memejamkan mata jenazah setelah roh keluar dari jasad. Bahwasanya disunahkan bagi yang hadir untuk memejamkan yakni mata mayit karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal itu dan menunjukkan ini apa kepadanya. Faqala, beliau bersabda, "Idza hadartum mautakum fa akhmidu al-basar fa innal basar yatba'ur ruh." Apabila kalian menghadiri kematian seseorang, maka pejamkanlah matanya. Maksudnya ketika mata terbelalak maka dipejamkan. Sesungguhnya pandangan itu mengikuti ruh. Pandangan mengikuti ruh, keluarnya ruh. Yang ketiga, ala yuqala indal mayyit illal khair, tidak mengucapkan kata-kata di sisi mayit kecuali yang baik. Kecuali kata-kata yang baik. Seseorang yang menyaksikan sakaratul maut, mengurus jenazah atau menguburkannya tidak boleh meratapi mayit. Mendoakan diri dan keluarganya dengan kecelakaan dan kebinasaan ini tidak boleh, atau mendoakan kehancuran negerinya atau yang semisalnya. Janganlah ia mengucapkan sesuatu kecuali kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartumul mayyit faqulu khairan fa inna malaikah yu'minuna ala ma taqulun." Jika kalian menghadiri ini mayit, maka ucapkanlah faqulu khairan. Ya, ucapkanlah kebaikan, ucapkanlah yang baik-baik. Karena sesungguhnya para malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Maka tidak boleh misalkan kata-kata orang, misalkan ketika kematian seseorang mengatakan hancurlah negeri ini setelah kematiannya, wahai fulan, atau celakalah kami karena kematianmu, wahai fulan, atau siapakah yang akan melindungi kami setelah kematianmu. Kata-kata ini, aku nanti hidup bagaimana, siapa yang akan mengurusi aku dan seterusnya. Ini ucapan-ucapan yang tidak boleh. Yang keempat, jawazul buka min ghairi niyahah, bolehnya menangis tanpa disertai dengan ratapan. Tanpa disertai dengan ratapan. Jadi boleh menangis dengan meneteskan air mata tanpa meraung atau bersuara setelah keluarnya ruh. Rasulullah SAW meneteskan air mata atas kematian seorang cucu beliau. Saya bersabda, hadhihi rahmatun ja'alahallahu fi qulubi ibadih wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Ini adalah rahmat yang Allah ciptakan di dalam hati para hambanya. Sesungguhnya Allah merahmati para hambanya yang penyayang. Demikian juga beliau menangisi Sa'ad bin Ubadah sebagaimana disebutkan pada adab ketiga, bagian pertama. Rasulullah SAW juga menangis ketika putra beliau Ibrahim dibawa ke hadapannya sementara ia sedang menghadapi sakaratul maut. Kedua mata beliau berlinang karena kesedihan dan rasa sayangnya kepadanya. Nabi SAW bersabda, innal aina tadma'u wal qalba yahzanu wa la naqulu illa ma yardha rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya mata ini berlinang air mata, hati bersedih, dan kami tidaklah mengucapkan sesuatu kecuali yang diridhoi Rabb kami. Sesungguhnya kami bersedih atas kepergianmu, wahai Ibrahim.
Kemudian juga yang kelima, yang menampakkan kesedihan ketika tertimpa musibah. Tidak terlarang menampakkan kesedihan tanpa diiringi kemarahan dan perilaku-perilaku yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi hendaknya terlihat kesedihan pada wajah seorang saat meninggalnya mayit. Sungguhnya Nabi SAW ketika mendengar berita terbunuhnya para sahabat pada perang Mu'tah, beliau duduk dan terlihat kesedihan pada raut mukanya. Nah ini, amatlah tidak layak jika seseorang mendatangi keluarga mayit, menyaksikan jenazah, atau mendengar kabar kematiannya, lalu ia tertawa-tawa, tersenyum, atau bersenda gurau, nih, atau ngomongin sesuatu yang terkait dengan misalkan dunianya, bisnisnya, dan semisalnya. Ini kondisinya kondisi ada kena musibah. Ini. Maka jangan melakukan hal yang ketika orang kena musibah sedih justru menampakkan keceriaan, ketawa atau juga senda gurau dan semisalnya. Demikian juga haram yang keenam, haram menunjukkan rasa jengkel dan kesal. Rasulullah SAW melarang niyahah, meratapi mayit dan yang semisalnya. Beliau bersabda, laisa minna man latamal hudud wa saqal juyub wa da'a bid'a wal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek baju dan menangis dengan tangisan jahiliyah. Termasuk dalam hal ini mencukur rambut ketika tertimpa musibah. Dalam sebuah disebutkan inna Rasulullah SAW bari'a minasolikoti wal khalikoti wasaqoh. Sebenarnya Rasulullah SAW berlepas diri dari as-solikoh, jadi wanita as-solikoh, kemudian al-halikoh dan as-sakoh. As-solikoh adalah wanita yang meninggikan suara ketika menangis, ketika ada musibah. Al-halikoh adalah wanita yang mencukur rambutnya. As-sakoh adalah wanita yang merobek-robek baju ketika kena musibah. Kemudian yang ketujuh adalah tidak melakukan niyahah, tidak melakukan niyahah, meratapi terhadap mayit atau jenazah. Meratapi mayit termasuk perbuatan dosa besar dan termasuk ada jahiliyah yang banyak dilakukan oleh manusia karena ketidaktahuan mereka. Bahkan ratapan ini kadang dapat menyebabkan diazabnya orang yang telah meninggal. Bahkan menyebabkan orang telah meninggal bisa diazab karenanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi." Barang siapa diratapi, niscaya ia akan diazab dengan ratapan yang ditujukan kepadanya. Maka hal ini terjadi apabila mayit lalai mewasiatkan kepada keluarganya agar nanti ketika dia meninggal tidak diratapi. Atau ia mewasiatkan kepada mereka agar meratapi kematiannya. Wallahu taala a'lam. Intinya tidak boleh ini melakukan niyahah. Ada yang kedelapan tidak melakukan an-na'yu. An-na'yu itu menyiarkan kematian, yakni dengan mengumumkannya di masjid-masjid, surat kabar atau pengeras suara dan lain sebagainya. Semua itu tidak diperlukan di dalam agama Allah Ta'ala. Diberikan dari Nabi SAW, beliau melarang an-na'yu. Akan tetapi seseorang boleh mengabarkan hal itu kepada keluarga mayit. Sebenarnya juga dibolehkan mengabarkan hal itu kepada orang-orang soleh atau karib kerabat untuk mengurus penyelenggaraan jenazah dan mensolatkannya. Demikian pula boleh mengabarkan tentang kematian fulan kepada orang yang ia jumpai agar memintakan ampunan baginya. Sebagaimana Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya tentang kematian Zaid, Ja'far dan Abdullah bin Rawaha dalam perang Mu'tah. Beliau pun bersabda kepada orang-orang agar memintakan ampunan bagi mereka. Fastaghfirulah, mintakan ampunan untuknya.
Demikian juga yang ke-9 boleh membuka penutup wajah mayit dan menciumnya. Dan yang ke-10 mengharapkan pahala atas kematian anak yang masih kecil. Hendaknya seorang mengharapkan pahala atas kematian anak yang belum balik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ma minan nasi min muslimin yutawaffa lahu salasun aw lam yablughu al-khinsa illa adkhalahu Allahu al-jannah bi fadli rahmatihi iyyahum." Tidaklah seorang muslim ditinggal mati 3 orang anaknya yang belum balik, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan keutamaan rahmatnya kepada mereka. Makna al-hins ada belum melakukan maksiat, yakni belum balik. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ayyuma imra'atin mata laha salasatun minal walad kanu lahat hijaban minan nar. Siapa saja wanita yang meninggal atau ditinggal mati 3 orang anaknya, niscaya mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Seorang wanita bertanya, apakah 2 juga? Beliau menjawab, ya, 2 juga. Hal itu disebabkan eratnya hubungan antara kedua orang tua dengan anak-anak mereka dan beratnya musibah yang menimpa mereka karena kematian anak-anaknya. Ini mungkin bagian kedua, sampai sini dulu. Mudah-mudahan ini berikan faedah bagi kita semuanya. Dan intinya tadi kita diperintahkan untuk banyak mengingat kematian, tujuannya supaya selalu dalam keadaan istiqdad, menyiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, nantinya pun diberikan husnul khotimah bagi kita semuanya. Naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.